Baik, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita awal dulu dengan berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dulu. Baik, hari ini kita ada kelas tambahan terkait pada mata kuliah proposal tesis. Hari ini rencananya 3 orang mahasiswa yang akan mempresentasikan pra-proposal tesisnya, yaitu Mas Theo, Mas Ya, ya. Dio, dan Mas Rafli. Nah, hari ini yang bertugas sebagai moderator Mbak Estika, notulennya Bu Dian. Jadi nanti selain yang presentasi, maksudnya misal Theo presentasi, Mas Rafli dan yang lainnya juga boleh memberikan pertanyaan atau saran terkait dengan pra-proposalnya ya, karena di sini tidak ada peserta yang lainnya. Gitu ya, sebelum nanti ke dosen. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Estika mengambil alih kegiatan perkuliahan kita hari ini. Baik, Ibu, terima kasih. Bisa langsung dimulai aja kan ini, Bu? Silakan. Ya, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, gak kuat. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat berkumpul ke dalam ruang Zoom meeting ini dalam keadaan insya Allah sehat, berbahagia, dan juga semangat. Hari ini Kali ini saya Sika Prameswari akan memoderatori acara seminar mata kuliah yang akan menampilkan penampil yang hebat pagi hari ini. Untuk teknis pelaksanaannya, setiap presenter dapat melaksanakan penampilan selama 10 menit dan 10 menit untuk mempresentasikan proposalnya dan juga 5 menit untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nanti akan dilaksanakan setelah 3 presenter menampilkan proposalnya. Baik, apakah presenter pertama kita sudah siap? Kak Dio? Sinyalnya belum sinyal ini BPTD nggak selesai. Baik, terjadi kendala untuk presenter pertama kita karena sinyalnya buruk. Untuk urutan presentasi hari ini, yang pertama adalah Kak Dio, yang kedua siapa? Rafli, dan yang ketiga adalah Kak Theo. Oke, silakan ke Dio, Mas Dio. Mana Mas Dio? Atau Theo dulu aja? Iya, yang udah siap nih. Udah Ya, ada silakan PowerPoint. Theo. Rafli aja kok nggak dulu. Pilih. Ya buka punya Rafli loh, STK. Tuh, Gue Rafli baru ngambil sendiri tidur. aja buat. Ya, 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 ya. Ribet banget ini calon.
Asli. Aduh. Baik, teman-teman, terjadi kendala oleh presenter pertama. Kita alihkan ke presenter kedua. Untuk Raffi Almijaya, waktunya 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah proposal, seminar proposal, Ibu Dr. Priska Octaviarosa, MPD, dan Ibu Dr. Desrini Pratiwi, MPD, dan seluruh rekan-rekan yang saya hormati. Di sini saya akan memaparkan rancangan penelitian yang akan saya laksanakan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian yang akan kami ajukan ini. Adapun saran penelitiannya berjudul pengembangan modul praktikum IPA untuk melatih keterampilan proses sains dan psikomotorik siswa SMP. Pendahuluan latar belakang dari penelitian yang saya ajukan adalah dalam pembelajaran IPA, khususnya di jenjang SMP atau fase D, kondisi idealnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran IPA fokus pada penguasaan konsep, keterampilan proses sains, dan ranah psikomotorik. Pembelajaran berbasis learning by doing atau langsung, praktik langsung, melalui kegiatan praktikum eksperimen nyata. Jadi pembelajaran IPA yang seharusnya adalah fokus pada penguasaan konsep dan juga keterampilan proses sains dan ranah psikomotorik, dan juga sebaiknya pelajaran IPA itu memadukan dengan pembelajaran learning by doing atau melakukan kegiatan secara langsung eksperimen nyatanya. Nah, pada keadaan lapangannya, dari 3 sekolah yang saya lakukan observasi, yang pertama SMP N1 Sidomulyo memiliki laboratorium yang cukup lengkap, namun praktikum masih didominasi dengan kegiatan virtual. Lalu di 2 SMP lainnya, yaitu SMP Negeri 2 dan SMP Satap 3, tidak memiliki fasilitas laboratorium dan alat peraga yang memadai untuk menunjang pembelajaran IPA. Dampak negatif dari kondisi di lapangan ini, yang pertama, pembelajaran cenderung teoritis, hanya berbasis penugasan biasa dan juga metode ceramah. Di SMP Negeri 2 Sidomulyo ini, gurunya pernah melakukan kegiatan praktik, namun hanya sebatas unjuk kerja, di mana pada kegiatan ini hanya berfokus pada guru. Lalu dampak negatif lainnya, pengembangan keterampilan proses sains dan hasil belajar psikomotorik siswa tidak berkembang optimal karena tidak melakukan suatu kegiatan secara nyata. Nah, dari beberapa masalah yang telah ditemukan tadi, ada solusi, yaitu penggunaan laboratorium virtual dan juga metode demonstrasi. Namun lab virtual ini masih juga terkendala karena siswa pada jenjang SMP di sekolah yang telah kita lakukan observasi masih dibatasi dan juga dilarang membawa ponsel. Jadi hanya menggunakan layar interaktif dan juga laptop gurunya saja. Adapun metode demonstrasi ini kurang eksploratif karena aktivitas masih berpusat pada guru, siswa yang memperhatikan saja. Untuk solusi inovatif yang kami tawarkan, mengembangkan sebuah modul praktikum mandiri yang menggunakan alat dan bahan sederhana yang ada di sekitar kita semua untuk mengatasi keterbatasan sarana formal atau sarana laboratorium. Judul penelitian yang kami ajukan adalah pengembangan modul praktikum IPA untuk melatih keterampilan proses sains dan psikomotorik siswa SMP. Ada perumusan masalah yang kami susun. Yang pertama, bagaimana pengembangan modul praktikum IPA berbasis alat dan bahan sederhana untuk melatih keterampilan proses sains dan psikomotorik siswa SMP. Bagaimana kelayakan modul yang dikembangkan dan bagaimana efektivitas modul praktikum berbasis alat dan bahan sederhana itu untuk melatih keterampilan proses sains dan juga hasil belajar psikomotorik siswa.
Tujuan dari penelitiannya yang pertama mengembangkan modul, yang kedua mengetahui tingkat kelayakannya dan mengetahui efektivitasnya. Selanjutnya manfaat dan urgensi. Manfaat dari pengembangan yang kami lakukan, yang pertama pengalaman praktik learning by doing atau peningkatan psikomotorik di tengah keterbatasan fasilitas. Jadi walaupun suatu sekolah memiliki keterbatasan sarana lab atau alat-alat penunjang praktikum, ini bisa memberikan solusi agar siswa memiliki pengalaman langsung. Bagi guru memiliki panduan praktikum alternatif yang bisa menjadi tambahan dalam bahan ajar khususnya dalam pembelajaran IPA. Urgensinya memutus ketergantungan pada laboratorium formal. Ini bisa menjadi solusi bagi wilayah atau sekolah yang belum memiliki sarana memadai. Menghadirkan pembelajaran eksploratif yang gagal dipenuhi oleh metode lab virtual dan demonstrasi guru. Untuk spesifikasi pengembangannya, modul ini dalam bentuk cetak. Lalu untuk praktikum yang ada di dalamnya hanya rumpun materi yang dalam ranah fisika. Ada 6 modul praktikum yang akan kita susun. Yang pertama materi pengaruh gaya, tekanan hidrostatik, kalor dan perpindahan, usaha dan energi, getaran dan gelombang, dan pesawat sederhana. Untuk komponen di dalam panduan tersebut sudah memiliki komponen-komponen yang juga disesuaikan untuk melatih KPS dan juga psikomotorik siswa. Untuk keterampilan proses sains yang kami gunakan adalah KPS dasar atau basic, dan juga untuk model psikomotorik yang digunakan menggunakan model psikomotorik DEF. Asumsi dan batasan, kita fokus ke batasan, bahwa batasan dari pengembangan yang kami lakukan, yang pertama materinya masih terbatas untuk di topik fisika saja, untuk biologi dan kimia tidak ada. Wilayahnya untuk uji coba terbatas pada klaster SMP di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Parameter yang digunakan untuk mengukur melatih KPS dan psikomotorik, tidak mengukur afektif dan juga kognitif secara mendalam. Lalu kajian teori yang kita fokuskan ada di keterampilan proses sains, di mana sekali lagi kami ulangkan bahwa KPS yang digunakan adalah KPS dasar, karena KPS dasar ini yang paling cocok dan sesuai untuk jenjang SMP. Adapun indikator KPS yang akan dinilai berdasarkan beberapa para ahli dan kita lakukan reduksi. Ada yang mengemukakan bahwa indikator KPS itu ada 5, ada yang 6, ada yang 7. Namun kita coba untuk mereduksi dari 5 sumber, kita menggunakan 5 indikator. Yang pertama, mengamati, mengelompokkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Lalu untuk psikomotoriknya kita menggunakan model yang dikemukakan oleh DEF pada tahun 1967, di mana di sini ada 5 level kognitif yang akan kita latihkan. Yang pertama, meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Untuk model pengembangan yang kita akan gunakan adalah model pengembangan 4D atau Define, Design, Develop, dan Disseminate. Adapun Define itu analisis awal sudah kita lakukan untuk mengetahui latar belakang masalah apa yang ada di lokasi penelitian, dan juga desain, menyusun struktur modul, merancang praktikum berbasis alat dan bahan sederhana, menyusun instrumen penilaian KPS dan juga instrumen penilaian psikomotorik. Selanjutnya develop. Pada tahap develop ini kita akan lakukan validasi, revisi, dan juga uji coba. Dan di seminar kita akan menyebarluaskan produk yang sudah direvisi. Untuk instrumen pengumpulan data yang akan digunakan, yang pertama lembar validasi ahli untuk mengetahui kelayakan produk, lembar observasi yang akan digunakan untuk mengukur indikator KPS-nya, rubrik penilaian psikomotorik untuk mengukur ketepatan alat, penelitian, kesesuaian langkah,
dan pada indikator psikomotorik tadi, dan angket respon siswa untuk mengukur kemudahan, kemenarikan, kejelasan, dan manfaat modul. Untuk teknik pengolahan datanya dari instrumen penelitian yang ditentukan tadi, lembar validasi, akan dilakukan analisis skor, diolah menggunakan analisis presentase, dan juga ditentukan suatu nilai untuk mendapat kriteria layak. Lalu untuk angket respon siswa ini dihitung menggunakan rumus presentase kumulatif dengan target capaian minimal berada pada kategori baik. Dan lembar pengamatan KPS dan psikomotorik ini bukan untuk mengetahui perbandingan, namun untuk mengetahui apakah produk yang kita kembangkan bisa melatih atau bisa menunjukkan adanya kegiatan yang mengarah pada KPS dan hasil belajar psikomotorik. Demikian yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Raffi. Waktunya pas 10 menit untuk presenter kedua, Kak Dio atau Kak Theo. Baik, kepada Kak Dio, apakah sudah siap? Kak Dio, DIO. DIO. Bukan DOI ya. Oke, cek. Ya baik Kak, suaranya sudah masuk, tapi tampilan layarnya kok yang di pojok kanan atas ya? Kenapa? Tampilan yang ditampilkan di layar Zoom ini pojok kanan atasnya Kak. Oh, ininya apa terlalu zoom besarnya. Layarnya terlalu besar, jadi yang kelihatan cuma pojok kanan aja. Isi dari slide-nya nggak kelihatan. Bu Ririn dengan saya belum terlalu tua kok Mas Dio, jadi nggak belum bisa besar. Nggak usah. Sudah. Udah ya? Belum. Nggak muncul Mas Dio. Belum Pak. Belum. Oh ini. Oke. Sudah? Ya sudah Pak. Mungkin bisa ditampilkan layar penuh. Udah? Dia belum di-share ya PPT-nya? Belum. Oh, pantesan dicari nggak ada. Udah kan? Belum ada PPT-nya. Layar penuh Kak. Layar penuh. Let's show. Full screen, kalau nggak tahu. Slideshow. Udah tak layar penuh kok. Ini di record ya. Ya Kalian baiklah. PR banget Terima kan? kasih Kak Dio, berarti sudah siap ya. Baik, waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kerangka proposal, presentasi proposal dari yang berjudul analisis penggunaan teknologi artificial intelligence AI dengan platform Flyby terhadap peningkatan hasil belajar IPA, SAT, dan perubahannya pada siswa SMK kelas 10 semester 1. Proposal ini melatar belakangi yaitu konteks transformasi dengan 5 poin. Yang pertama, perkembangan AI semakin pesat dan telah merambah berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan. Yang kedua, AI mulai ditetapkan dalam pendidikan sebagai alat bantu pembelajaran yang adaptif, personal, dan berbasis data. Yang ketiga, UNESCO 2023, AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui personalisasi konten dan umpan balik otomatis bagi siswa.
pendidikan abad 21 ini menuntut integrasi Mohon teknologi maaf, Kak pembelajaran. Dio. Ya, Izin Kak, ini PowerPoint-nya masih di halaman judul yang tampil di layar kami. coba Kak Theo, Ya, boleh dibantu aja lah. baik. Adakah teman-teman yang bisa membantu? Udah tak kirim Kak Theo. Nah, Ya, baik Kak. Untuk waktunya dilanjutkan dari yang tadi ya Kak. ya lanjut Kak. Lanjut Kak Theo. Dua. Baik. Ya. Melatar belakangi selanjutnya yaitu platform Flappy berbasis AI hadir sebagai solusi pembelajaran IPA yang interaktif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Next, Kak. Next. Permasalahan pendidikan yang melatar belakangi pada proposal penelitian saya yaitu yang pertama, hasil PISA Indonesia masih di bawah rata-rata berdasarkan OECD, menunjukkan rendahnya kompetensi sains siswa secara global. Materi IPA, tentunya materi IPA dianggap sulit dan abstrak sehingga siswa mengalami kesulitan dan memahami konsep besar dan perubahannya. Pembelajaran IPA masih didominasi metode ceramah bersifat satu arah dan kurang melibatkan partisipasi aktif siswa. Yang terakhir yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi pembelajaran inovatif di sekolah menghambat peningkatan kualitas hasil belajar IPA. Next, Kak. Fenomena di sekolah, siswa mengalami kesulitan memahami materi zat dan perubahannya. Yang terfokus bersifat abstrak dan membutuhkan pemahaman konsep yang mendalam. Kegiatan praktikum IPA ini sangat terbatas akibat ketidaklengkapan sarana dan prasarana laboratorium di sekolah. Dan motivasi belajar siswa tergolong rendahnya ditandai dengan kurangnya partisipasi aktif minat dalam mengikuti pembelajaran IPA. Terakhir, hasil belajar siswa belum optimal dan masih banyak yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM yang ditetapkan. Next, Kak. Next, Kak. Gap research atau kesenjangan penelitian saya yang pertama yaitu penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan AI terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran secara umum. Dua, virtual laboratori terbukti meningkatkan pemahaman konsep IPA pada siswa tingkat menengah, terutama tingkat kejurusan. Ketiga, namun belum banyak penelitian yang dilakukan secara spesifik pada jenjang SMK sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, belum ada penelitian yang spesifik membahas materi zat dan perubahan dalam konteks pembelajaran berbasis AI. Dan yang paling pokok yaitu belum banyak kajian yang secara khusus penelitian platform Flappy berbasis AI dalam pembelajaran IPA. Next, Kak. Rumusan masalah yang mendasari penelitian saya yang pertama, bagaimana hasil belajar IPA siswa di SMK terutama kelas 10 pada materi zat dan perubahannya sebelum penggunaan platform Flappy berbasis AI. Dua, bagaimana hasil belajar IPA siswa SMK kelas 10 pada materi zat dan perubahannya. Tiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dengan platform Flappy. Terakhir, seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa SMK kelas 10 semester 1 menggunakan platform Flappy, materi zat dan perubahannya. Lanjutnya, Kak. Next. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui nilai presentasi, nilai pretest hasil belajar IPA siswa sebelum penggunaan platform Flappy. Kedua, mengetahui nilai post-test hasil pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis perbedaan hasil. Yang keempat, mengukur besarnya peningkatan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi pemanfaatan dalam pembelajaran IPA. 5 menit lagi. Next, Kak. Next, Kak. Manfaat dari penelitian saya yang pertama yaitu
Manfaat teoritis pengembangan kajian AI ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian penggunaan artificial AI. Manfaat teoritis yang kedua, referensi penelitian menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Dan manfaat praktis bagi siswa dan guru, membantu siswa memahami materi saat perubahan secara interaktif. Manfaat yang kedua, mendorong sekolah mengintegrasikan teknologi AI. Next, Kak. Landasan teori yang pertama, ada 5, AI, Flappy, platform tersendiri, teori konstruktif, teori multimedia, dan hasil belajar. Next, Kak. Teori AI ini memberikan 3 peran. Yang pertama, personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, umpan balik otomatis, adaptif, dan yang terakhir, analisis perkembangan belajar siswa secara real time. Lanjut, Kak. Teori konstruktivisme menurut Piaget dan Vodsky, belajar terjadi sebagai pengalaman langsung, observasi, eksplorasi, konstruksi, pengetahuan secara aktif. Hubungan dengan Flappy adalah siswa aktif melakukan eksperimen virtual. Next, Kak. Teori pembelajaran multimedia menurut Mayer 2021 mengatakan bahwa belajar lebih efektif dengan kombinasi teks, gambar, animasi, audio, dan simulasi. Next, Kak. Teori hasil pembelajaran taksonomi Bloom, revisi membagi hasil belajar ke dalam 3 ranah. Yang pertama kognitif, efektif, dan psikomotor. Penelitian ini berfokus pada hasil pembelajaran kognitif siswa yang diukur melalui pretest dan post-test, mengetahui peningkatan pemahaman materi, terutama pada platform Flappy. Lanjut, Kak. Next. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu yang pertama, yang paling mendasari adalah penggunaan platform Flappy tersebut melalui 2 pembelajaran interaktif dan pemahaman konsep meningkat. Selanjutnya akan terjadi peningkatan motivasi dan yang output terakhir yaitu hasil belajar IPA meningkat. Lanjut, Kak. Next. Hipotesis penelitian, hipotesis nolnya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan dari penggunaan teknologi AI melalui platform Flappy. Yang kedua, 2 menit lagi. hipotesis alternatif karena ini penelitian kuantitatif terhadap pengaruh signifikan dari penggunaan AI platform Flappy. Lanjut, Kak. Next. Metode penelitian untuk penelitian proposal saya yaitu pendekatan tadi kuantitatif sendiri, metodenya pakai kuasi eksperimental, desain one group pretest, post test, dari pretest menjadi perlakuan dan post test, pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah menggunakan platform. Lanjut, Kak. Next. Next. Populasi dan sampel. Yang pertama yaitu siswa dengan teknik sampling, dan sampel yang kedua sampel penelitian kelas 1 kelas siswa SMK kriteria dengan menggunakan platform Flappy berbasis AI ini dari total dibagi per 1 kelas. Lanjut. Next, Kak. Variabel dan analisis datanya yaitu yang pertama variabel X, penggunaan AI melalui platform Flappy sebagai media pembelajaran, dan variabel Y-nya yaitu hasil belajar IPA siswa diukur melalui skor pretest dan post test pada materi dan perubahannya. Next, Kak. Dan untuk NKN besar peningkatan hasil belajar siswa dengan penggunaan platform Flappy. Tuh. Kesimpulan dari proposal saya yaitu fokus penelitian mengetahui penggunaan platform Flappy berbasis AI. Yang kedua yaitu luaran yang diharapkan atau output yang diharapkan, peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan dan pembelajaran lebih efektif, interaktif, dan menarik.
Selanjutnya yaitu rekomendasi melalui platform PEBI ini sebagai referensi inovasi pembelajaran di vokasi atau SMK di Indonesia. Next, Kak. Berikut penyampaian dari proposal penelitian yang akan saya laksanakan nantinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Dio atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada presenter ketiga. Kak Teo, apakah sudah siap? Ya. Baik, kepada Kak Teo, waktu 10 menit dimulai setelah Anda berbicara. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Dr. Desrini Pratiwi, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Ayani, Magister Sains, serta dosen penguji di sini yaitu Dr. Friska Octavia Rosa, Magister Pendidikan. Baik, dalam hal ini saya akan menyampaikan proposal tesis saya yang akan saya teliti dalam semester 1 nanti dengan judul Desain Pembelajaran IPAS berbasis metode membaca lantang atau read aloud untuk meningkatkan literasi dan aktivitas belajar murid kelas 4 sekolah dasar. Studi kasus akan dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan. Ya, garis besar yang akan saya sampaikan seperti dilihat ini adalah ada bab 1, bab 2, dan bab 3 dengan mengikuti PPKI yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro dengan tata penulisan yaitu penelitian pengembangan. Ya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu, latar belakang masalah terlebih dahulu, yang mana di fakta di lapangan menurut rapor pendidikan nasional yang nasional pada tahun 2025 dengan 2024 itu untuk SD umum masih kemampuan literasi murid jenjang SD-nya masih sedang, yaitu dengan nilai 65,66% dan itu pun turun 6,15 dari 2024. Nah, dari sini kita bisa mensandingkan pula yaitu kemampuan literasi murid jenjang SD di Kabupaten Lampung Selatan bahwa untuk SD umum cenderung menurun datanya di Asesmen Nasional 2025. Menurun dari tahun 2024. Tetapi masih dalam kondisi sedang. Sehingga keduanya tetap dari tren ini menyimpulkan bahwa literasi murid di nasional maupun Kabupaten Lampung Selatan masih membutuhkan penanganan serius. Selanjutnya fakta di lapangan
hasil TKA atau tes kemampuan akademik bahasa Indonesia jenjang SD tingkat nasional yang baru saja selesai dilaksanakan dan keluar hasilnya bahwa untuk nilai bahasa Indonesia karena diujikan hanya dua saja yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Bahasa Indonesia untuk nasional jumlah siswanya 3 juta lebih, hampir 4 juta dengan jumlah sekolah lebih dari 145.000, bahwa yang masih kategori istimewa atau di atas 70 nilainya hanya 0,61%, dan memadai itu masih di angka 49,10%, dan yang kurang pun masih 27,24%. Dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Selatan pun masih kurang sekali untuk nilai bahasa Indonesianya, yaitu 30,85%. Walaupun yang istimewanya ada 0,48%. Dari hal ini tentu literasi di sekolah dasar masih terus untuk ditingkatkan. Nah, mengapa penelitian ini penting? Karena literasi membaca murid di Indonesia, baik itu termasuk di jenjang sekolah dasar nih, masih berada pada kategori rendah berdasarkan berbagai asesmen nasional dan hasil-hasil tes kemampuan akademik siswa. Pembelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 4 menuntut pemahaman teks yang kompleks, namun minat dan aktivitas membaca muridnya masih rendah. Sehingga metode pembelajaran dengan guru pun rata-rata cenderung konvensional, sehingga belum optimalnya menumbuhkan kebiasaan dan kegemaran membaca murid. Metode membaca lantang ini atau read aloud berpotensi menjadi solusi untuk meningkatkan literasi sekaligus aktivitas belajar murid secara bersamaan. Kondisi real di lapangan, tingkat literasi membaca SD pada studi kasus pendahuluan di Kabupaten Lampung Selatan rendah, dan variasi metode pembelajaran berbasis kegiatan membaca interaktif di kelas itu minim. Rumusan masalah dan tujuan pengembangan yang saya rumuskan yaitu dari latar belakang, bagaimana desain pembelajaran IPAS berbasis metode read aloud yang valid untuk murid kelas 4, bagaimana peratusan desain pembelajaran tersebut dapat menerapkan di kelas, dan bagaimana efektivitas desain pembelajaran terhadap peningkatan murid, dan bagaimana efektivitas desain pembelajaran terhadap aktivitas belajar murid. Tujuan pengembangan produknya apa? Menghasilkan desain pembelajaran IPAS berbasis read aloud yang akan ada big book nantinya, lalu mendeskripsikan kepraktisan desain pembelajaran dalam penerapan di kelas, menguji efektivitas desain pembelajaran terhadap peningkatan literasi murid, serta menguji juga efektivitas desain pembelajaran terhadap peningkatan aktivitas belajar murid. Kegunaan dan spesifikasi pengembangan produk. Kegunaannya itu bagi murid meningkatkan minat baca dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran IPAS. Lalu bagi sekolah berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran dan budaya literasi. Bagi guru menyediakan alternatif desain pembelajaran yang aplikatif dan mudah diterapkan. Bagi peneliti lainnya mungkin bisa menjadi rujukan dasar dan pengembangan penelitian lanjutan. Ya, spesifikasi produknya adalah perangkat desain pembelajaran dan di mata pelajaran IPAS, mengintegrasikan sintek metode membaca lantang pada tahap kegiatan ini, lalu dilengkapi bahan bacaan bergambar yang relevan dengan materi IPAS, dan dilengkapi instrumen penelitian literasi dan lembar observasi aktivitas belajar murid, serta berbasis kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan karakteristik murid kelas 4. Urgensi dan keterbatasan pengembangan. Agensi pengembangannya itu krisis literasi murid SD memerlukan intervensi pembelajaran konkret dan terukur, bukan sekedar imbauan saja. Read aloud terbukti pada berbagai konteks mampu menumbuhkan kosakata, pemahaman, dan kecintaan membaca sejak dini. Belum tersedianya desain pembelajaran IPAS berbasis read aloud yang teruji secara sistematis di Lampung Selatan, lalu mendesak diwujudkannya agar guru memiliki kemampuan panduan konkret, bukan sekedar konsep teoritis. Keterbatasan pengembangan ini, penelitian terbatas pada mata pembelajaran IPAS, uji coba produk dilaksanakan pada sekolah-sekolah terbatas di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, materi bacaan disesuaikan dengan capaian pembelajar tertentu, belum mencakup seluruh topik IPAS, hasil pengembangan belum tentu dapat digeneralisasikan secara nasional tanpa adaptasi lebih lanjut. Kajian teoretik, ini kita bisa next. Penelitian yang relevan juga kita next. Nah, untuk metode
pengembangan, karena ini penelitian 2 pengembangan, menit ya. lagi. Model yang saya gunakan model ADI, yaitu Analysis Design Development Implementation and Evaluation. Analisis kebutuhan, karakteristik murid dan kondisi pembelajaran IPAS di lapangan, lalu desainnya apa, merancang desain pembelajaran, sintek read aloud, dan instrumen penelitian. Developmentnya yaitu mengembangkan produk dan melakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media. Setelah implementasinya, menerapkan produk pada uji coba keterbatasan dan uji coba luas di kelas 4 SD. Lalu mengevaluasi kepraktisan dan efektivitas produk terhadap literasi dan aktivitas belajar. Lalu untuk prosedur pengembangannya, tahap proses pengembangannya ada analisis kebutuhan, yaitu studi pendahuluan, perancangan desain, menyusun RPP, sintek reload, lalu pengembangan dan validasi, menyusun draft produk, uji coba terbatas, penerapan produk pada kelompok kecil murid, lalu uji coba lebih luas, hasil yang kelas yang lebih besar atau luas, lalu evaluasi dan revisi hasil revisi produk dan penyusunan produk akhir desain pembelajaran. Subjek dan desainnya, subjek penelitiannya adalah di 17 sekolah dasar yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan kriteria literasi rendah dari data rapor pendidikan dan peserta pelatihan membaca lantang. Lalu populasi targetnya murid kelas 4 sekolah dasar, ahli validatornya ahli media IPAS, ahli media pembelajaran, dan ahli bahasa atau literasi. Subjek uji cobanya guru kelas 4 dan murid pada uji coba terbatas serta uji coba yang lebih luas. Desain uji cobanya one group pretest, post-test design, yaitu pretest, setelah itu perlakuan read load, lalu post-test, membandingkan hasil literasi dan aktivitas murid sebelum dan sesudah penerapan desain pembelajaran ini. Instrumen pengumpul datanya ada lembar validasi ahli, angket respon guru dan murid, tes literasi membaca, lembar observasi aktivitas. Teknik analisis datanya yaitu analisis data validasi, itu skor dari ahli dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dan dikonversi ke kategori kelayakan dengan skala Likert. Analisis data kepraktisan, hasil angket respon guru dan murid dianalisis secara deskriptif, presentatif untuk menentukan kategori kepraktisan, lalu analisis data efektivitas, data pretest dan proses di literasi dan aktivitas belajar, dianalisis dengan uji statistik, bisa uji T atau NGM untuk melihat signifikasi peningkatannya. Ya, itulah tadi pemaparan saya tentang proposal yang akan saya teliti. Terima kasih, mohon arahan, masukan, dan bimbingan dari tim penguji untuk menyempurnakan proposal tesis ini. Demikian dari saya, Tio Prastio. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 presenter. Untuk selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Kepada peserta yang hadir dalam acara Zoom meeting ini, adakah yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Silakan bagi rekan-rekan yang ada di kelas atau di online. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, karena kalau dilihat secara umum semuanya kan menggunakan pengembangan untuk yang hari ini. Yang ingin saya tanyakan itu di bagian teknik analisis data, di tujuan itu sama-sama mengukur efektivitas, tapi untuk di Mas Rafli, tadi saya juga sempat nanya di belakang, saya lihat dia tidak ada tes analisis datanya yang untuk efektivitas ya tadi. Efektivitas. Nah, jadi mungkin yang ingin saya tanyakan ke Mas Rafli khususnya, apakah sebenarnya tidak sampai ke efektivitas atau mau sampai efektivitas tapi belum dicantumkan? Ya, seperti itu. Terus kemudian Ibu, kalau kemarin itu kan Mas Rio mengujinya pakai MANOVA ya. Itu untuk menguji keterkaitan 2 variabel. Variabel yang variabel bebasnya ya.
Nah, kalau untuk Mas Rafli dan Mas Theo dan Mas Dio, ini apakah mengujinya pakai keterkaitan juga atau berdiri sendiri? Karena tadi kayaknya saya kurang fokus gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Dian. Untuk selanjutnya langsung dijawab saja ya kepada presenter pertama, Mas Rafli, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Izin untuk menjawab. Kalau yang di tujuan penelitian yang bagian 3 mengetahui efektivitas modul itu mungkin saya yang perlu mendalami lagi ya antara efektivitas dengan pengaruh dari produk yang saya kembangkan terhadap dua variabel tersebut. Nah, kalau yang di teknik analisis data tuh lebih sebenarnya pas saya eh, coba nyari-nyari yang analisis dari instrumen apa lembar pengamatan dan psikomotorik itu diujinya pakai itu kan paired sample t-test atau Wilcoxon. Nah, Apa? 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 itu juga bisa Wilcoxon. digunakan untuk Sampel. mengetahui dampak dari suatu tindakan yang kami berikan. Itu. Jadi nggak bisa ngumpul ke efektivitasnya. Berarti dilakukan, cuman belum dicantumkan Nggak gitu. bisa tuh gimana ya? Lihatnya ke sini, lihatnya ke sini. Lihatnya ke sini. Berarti dilakukan tapi belum dicantumkan. Kamu lakuin nggak sebenarnya efektivitasnya itu dilakuin nggak? Kamu uji efektivitasnya nggak? Uji efektivitas enggak? Aktivitas sama dampak sama nggak sih? Ya, Bu, mohon maaf, Bu. Nah, kalau untuk secara pengertiannya saya nggak samar antara efektivitas sama pengaruh gitu, Bu. Kalau pengaruh Kamu kan mau melihat apakah dari modul yang dibuat itu efek, kan masalahnya tadi hasil KPS-nya sama psikomotoriknya rendah. Nah, kamu ingin Eh, melatihkan, ya kan? Kamu ingin melatihkan melalui modul yang kamu rancang, gimana caranya KPS yang tadinya rendah itu ternyata bisa jadi lebih baik gitu kan? Dan psikomotoriknya juga gitu, yang tadinya rendah bisa jadi lebih baik lah setidaknya, walaupun tidak tidak jauh, tidak terlalu apa besar sekali jarak, tetapi ada perubahan, ada artinya pemberian perlakuan dengan modul yang dikembangkan itu kan efektif untuk meningkatkan KPS dan psikomotorik. Nah, untuk bisa menyatakan itu efektif berarti harus ada pembandingnya. oh iya. Terus, Ini satu-satu Rafli atau eh seret semuanya? Gimana Bu Priska?
Langsung semuanya aja. Ya, Langsung maksudnya yang semuanya aja. dari audiens ya. Nanti kita Oh satu-satu. iya. Hmm. Kayaknya yang Udah, tiga ini Rafli? perlu kita bedah. Mm-mm. Ada lagi selain Budian? Mohon maaf Ibu, pertanyaannya tadi belum dijawab oleh presenter kedua dan ketiga Oh, karena oke. pertanyaannya tadi Oh, oh iya juga. Lanjut, lanjut. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab dari pertanyaan Budian. Jadi, eh, kenapa ujinya itu mau diadakan simultan atau sendiri-sendiri gitu kan? Sebenarnya karena kebutuhan dari rumusan masalah yang ada, kita ujinya sendiri-sendiri untuk menguji literasi dan aktivitas belajar murid dan itu eh, belum dikombin untuk simultan aktivitas tersebut sih. Gitu jawaban dari saya. Mungkin nanti ada masukan-masukan sehingga oh ya bagusnya ada simultan untuk mengetahui pengaruh lebih atau gimana. Nanti kita bisa masukkan. Silakan Bapak Dio. Jawab terkaitan pengukuran variabel sendiri-sendiri atau bergabung gitu Kak ya antara X dan Y-nya dan apa ujinya. Kalau dengan saya yaitu langsung dengan variabel X yaitu penggunaannya dan variabel Y yaitu hasil belajar siswa dengan uji normalitas dan sampel tes untuk menguji distribusi dan perbedaan antara hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan. Terus di penelitian saya N-gain score itu mengukur besarnya hasil belajar siswa setelah penggunaan aplikasi. Terima kasih. Dengan moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya pada presenter 1, 2, dan 3. Selanjutnya izinkan saya bertanya untuk presenter 1, 2, dan 3. Sejujurnya tadi masih agak bingung sih, pertanyaannya sama juga kayak Mbak Dian. Untuk teknik analis datanya itu kan menyesuaikan sama instrumen yang digunakan dan juga variabelnya apa gitu. Jadi variabelnya apa, instrumennya apa, terus teknik analisisnya apa. Tadi kalau boleh tahu untuk radio variabelnya apa Kak? Terus instrumen tekniknya. Untuk variabel saya itu X yaitu penggunaan AI untuk media pembelajaran dan variabel Y-nya itu hasil belajar siswa dengan uji normalitas dan sampel tes yaitu untuk menguji distribusi data dan perbedaan signifikan hasil belajar dengan metode N-gain score mengukur besarnya peningkatan belajar siswa sesudah dan setelah menggunakan platform. Demikian. Instrumennya apa ya Kak? Instrumennya untuk tadi instrumen saya menggunakan pretest post-test dengan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif untuk instrumen itu total ada 5 yaitu
AI sendiri, platform Flabby, teori konstruktivisme, dan selanjutnya pembelajaran multimedia dengan hasil belajar terkait post-test dan pre-testnya nanti, instrumennya. Tadi kan instrumennya pretest post-test, itu pakai soal gitu maksudnya? Ya, cuman di sini belum saya cantumkan nanti, ya. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai dari presenter 1, 2, dan 3. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Ririn. Mohon tanggapannya, Ibu. Baik, terima kasih moderator. Ya, untuk ketiganya saya ada beberapa catatan. Yang pertama tadi tampil Mas Rafli, pengembangan modul praktikum IPA untuk KPS dan psikomotorik siswa SMP ya. Nah, tadi kan dideskripsikan ada 6 materi yang akan ada di modul. Benar ya? Nah, itu coba saya minta dijelaskan karena kan tadi tujuannya dari modul yang dibuat itu siswa dilatih untuk KPS dan psikomotoriknya dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitarnya. Nah, untuk tiap masing-masing materinya itu alat sederhana yang seperti apa yang dibutuhkan di sekitarnya dan bagaimana pembuatannya karena mungkin background saya dari biologi jadi kurang memahami arahnya nanti dari materi itu akan ke instrumen, artinya instrumennya sama dong untuk ngukurnya gitu ya. Pada saat ngukur psikomotorik di materi yang pertama itu harusnya bisa dipakai juga di 5 materi yang lainnya. Gitu juga untuk ngukur KPS yang diukur di materi yang pertama itu sama juga untuk ngukur KPS yang lainnya. Maksudnya bisa bisa sama-sama dinilai meskipun materinya berbeda gitu. Itu satu poinnya. Kemudian kan tadi definisi operasional dari KPS dan psikomotorik